Yang terhormat Bapak Bupati SPJ selaku Kepala SMP Negeri Kemanggaran, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga pendidikan SMP Negeri 4 Kemanggaran. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sini mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu menjadi suri teladan bagi kita semua. Dan atas izin Allah, semoga kita nanti diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada kami berdua untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pada hari ini. Tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada panjenengan semua yang juga sudah berkenan untuk ikut berpartisipasi mensukseskan kegiatan pada pagi hari ini. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa kegiatan diseminasi pada hari ini merupakan salah satu tugas yang harus kami penuhi dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Dokumentasi dari kegiatan ini nanti akan kami unggah di LMS Bapak Ibu. Kemudian saya di sini tahapnya masih belajar, jadi mungkin nanti waktu penyampaian itu masih terdapat banyak kekurangan, mohon untuk dimaklumi. Kemudian saya di sini bukan saya ini lebih pintar dari panjenengan atau lebih tahu, bukan, akan tetapi saya di sini lebih bersifat kepada sharing di Bapak Ibu berbagi. Jadi saya mohon kepada panjenengan untuk memberikan masukan, saran yang membangun agar kegiatan diseminasi pada hari ini merupakan suatu pertemuan yang konstruktif dan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti durasi yang akan kita pakai untuk kegiatan ini sekitar 60 menit, saya kurang bisa lebih ya Bapak Ibu. Kemudian slide selanjutnya Mbak, untuk materi atau informasi yang akan kami sampaikan pada hari ini bisa panjenengan persani di layar, ada 6. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol sebagai guru, dan disiplin positif atau restitusi. Jadi memang selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini banyak sekali pengetahuan atau wawasan baru yang saya peroleh. Jadi saya ingin sharing atau berbagi kepada pendengar semua. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke materi, tapi sebelumnya saya mempunyai sebuah foto di layar. Monggo diberkesani Bapak Ibu, kira-kira siapakah beliau? Alhamdulillah, betul. Beliau adalah Bapak Ki Hajar Dewantoro. Siapa beliau itu Bapak Ibu? Kira-kira apa peran beliau? Betul, beliau adalah seorang tokoh pendidikan yang ada di Indonesia. Beliau seorang orang yang luar biasa dengan berbagai macam pemikirannya dalam bidang pendidikan dan juga perannya dalam membuka gerbang kesetaraan pendidikan untuk rakyat Indonesia pada zaman Belanda. Nah, sebelum saya lebih lanjut, saya mempunyai sebuah tayangan. Monggo kita simak bersama sebagai pemantik. Monggo Mbak Adia. We thought that our native Indonesians had the same opportunity and deserved to have education. Then, to make it happen, we founded Taman Siswa School in 1922. The aristocratic title was no longer used in the school. It was the grand beginning for Indonesian people to have an independence in education.
education regardless of social status. Therefore, we have to be thankful and appreciate the Hajat Tuhan for his pioneering work in the development of education in Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Fatmawati, calon guru penggerak Angkatan Muda. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris SMP Negeri 4 Kendari. Pada kesempatan kali ini saya akan mengungkapkan pemikiran filosofi di Hajat Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menuturkan bahwa pendidikan sejatinya adalah memerdekakan. Ini artinya dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan untuk mengembangkan minat, bakat dan potensinya, dan pendidik bertindak sebagai pawang yang menuntun serta mengarahkan anak agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ini sejalan dengan asas pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu bebas dari segala ikatan. Mendidik dengan suci hati mendekati sang anak tidak untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Kata berhamba di sini memiliki makna bahwa pendidikan harusnya berorientasi atau berpusat pada murid, memberikan pelayanan terbaik atau murid, namun tetap memperhatikan harkat dan martabatnya sebagai pendidik. Oleh karenanya, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan sebagai persemaian dari berbagai benih, di mana guru ibarat seorang petani yang merawat benih dan murid sebagai beragam benih yang ditanam. Benih yang kurang baik pun apabila ditempatkan di tanah yang subur, mendapatkan pupuk, air, cahaya matahari, serta perlakuan yang tepat oleh petani, maka ia tumbuh menjadi tanaman yang baik. Begitupun sebaliknya, benih yang baik jika ditempatkan di tanah yang gersang, tidak mendapatkan pupuk, air, atau cahaya matahari dan perlakuan yang tepat dari petani, maka ia pun tak akan bisa tumbuh menjadi tanaman yang subur. Setiap benih mempunyai kodratnya masing-masing. Biarlah benih jagung tumbuh menjadi jagung, dan biarlah benih padi tumbuh menjadi padi. Tak perlu memaksakan kehendak agar benih jagung tumbuh menjadi padi. Begitupun sebaliknya. Begitu juga anak didik kita. Mereka memiliki berbagai keragaman bakat dan potensi, juga keunikan masing-masing. Sebagai pendidik, kita hendaknya mampu menghargai keberagaman dan saling serta untuk. Itu tadi sekilas Bapak Ibu ya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Nah, setelah pendengar semua menyimak video tersebut, kira-kira apa saja filosofi pendidikan yang bisa kita teladani dari tayangan video tadi? Ada yang tersentuh pendapat? Pak Sembilan, monggo. Dari tayangan tadi, menurut saya yang bisa diteladani yaitu segala sesuatu itu bukan kita bayangkan, tapi harus kita jalani. Sehingga apa yang menjadi bayangan, mimpi, dan lain-lain, baik itu hambatan maupun kesuksesan, bila kita jalani secara ikhlas dengan sungguh-sungguh, maka nanti jawaban yang pasti itu akan bisa kita temukan. Kiranya itu, terima kasih. Terima kasih luar biasa jawabannya. Kemudian filosofi apa tentang pendidikan yang bisa kita petik dari tayangan itu? Kira-kira ada yang lain? Tadi bapak-bapak sudah, sekarang ibu-ibu.
saya tadi saya sangat berkesan pada tayangan yang menumbuhkan benih. Kalau tadi disamakan anak didik kita dengan benih, berarti anak didik kita itu bisa tumbuh sendiri dengan sendirinya menurut bakatnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa misalnya ada anak yang suka hitung atau matematika harus dipaksakan berprestasi dalam bahasa Indonesia dan sebagainya. Gitu, Mas. Terima kasih Bu Indah. Boleh tepuk tangan tadi Pak? Sebenarnya ada tepuk tangan. Terima kasih. Hebat sekali, luar biasa. Ternyata pendapat dari pendengar semua memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Sumiran, Bu Indah tadi, bahkan Bu Indah sudah menyinggung sedikit ke materi berikutnya. Bagus sekali. Memang seorang anak itu mempunyai kodratnya masing-masing. Coba secara lebih detail kita lanjut ya Mbak Alfia, betul ya. Nah, di slide yang ini Bapak Ibu, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau itu pemikirannya sungguh luar biasa. Walaupun beliau ini meninggal tanggal lahirnya 2 Mei 1889, beliau kemudian tutup usia di tahun itu. Nah, kira-kira itu sudah berapa tahun yang lalu Bapak Ibu, banyak sekali pada saat zaman penjajahan Belanda. Akan tetapi pemikiran beliau, filosofi beliau itu dalam bidang pendidikan ternyata masih relevan Bapak Ibu dengan dunia pendidikan saat ini. Beberapa filosofi itu antara lain yang pertama sudah saya rangkum, bukan tabula rasa. Ada yang periksa tabula rasa atau masih pertama kali mendengar pada kali ini? Oh, ada yang berpendapat karena lahir dalam keadaan putih bersih. Betul sekali Bapak Ibu, terima kasih Bu Tuti, beliau guru bahasa Indonesia masih pandai tentang bahasa. Jadi ada teori filosofi tabula rasa, mungkin yang belum pernah bilang tabula rasa itu seperti yang disampaikan Bu Tuti. Jadi anak itu terlahir dalam keadaan suci, putih, ibarat sebuah kertas, belum ada tulisan apapun di situ, istilahnya kosong. Dan menurut teori tabula rasa itu, kita orang dewasa ya itu bisa dengan bebas mencoret-coret, membuat tulisan di situ, istilahnya membentuk anak itu mau jadi apa gitu. Itu menurut teori tabula rasa. Tapi berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, seorang anak itu bukan tabula rasa, tidak berlaku teori itu. Jadi anak itu ibarat kertas yang sudah ada tulisan samar-samar Bapak Ibu. Jadi tidak kosong, tidak bersih, tapi sudah ada tulisan samar-samar. Itu menunjukkan bahwa anak sudah mempunyai bakat atau potensi dalam dirinya. Dan tugas seorang guru kira-kira apa Bapak Ibu? Memoles, betul. Jadi menebalkan tulisan yang baik. Tulisan itu kan ada yang baik, ada yang tidak baik. Sama seperti murid kita, di dalam dirinya ada potensi yang baik dan ada potensi yang buruk. Jadi tugas kita adalah menuntun kodrat anak itu, menemukan, mengasah, menebalkan potensi mereka dan menyamarkan, bahkan menghapus potensi-potensi yang buruk. Sifat-sifat yang buruk dalam diri mereka itu kita hapus. Jadi itulah tugas seorang guru adalah menuntun Bapak Ibu. Jadi menuntun murid menemukan kodratnya, menemukan, mencari potensinya apa, diasah, dikembangkan, begitu kira-kira. Kemudian yang kedua, menghamba pada murid. Kalau mendengarkan nilai kata hamba, itu konotasinya bagaimana? Seperti seperti pelayan atau budak ya Bapak Ibu. Jadi kalau menghamba. Tapi konteks kata menghamba itu digunakan Ki Hajar Dewantara pada saat zaman penjajahan Belanda. Dan pada saat itu istilah menghamba itu bukan diartikan sebagai pelayan atau budak Bapak Ibu, bukan seperti itu, tapi memuliakan. Jadi pada saat itu konteks kata menghamba itu berarti memuliakan. Kalau sekarang dihubungkan dengan teori pendidikan yang kita pakai sekarang itu, kalau menghamba pada murid itu artinya memuliakan murid itu maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau dihubungkan dengan yang sekarang lagi ngetren itu, jadi berorientasi pada siswa atau kalau bahasa student center, berpusat pada murid atau siswa. Jadi masih relevan ya Bapak Ibu, nah sekali beliaunya kita gali lagi.
Jadi memang di pendidikan guru penggerak ini banyak sekali ilmu wawasan baru yang kami peroleh itu yang telah merubah mindset kami. Jadi ternyata begini ya. Kami dulu berpikir seperti itu, ternyata begini. Begitu. Kemudian yang berikutnya, guru ibarat seorang petani. Ya namanya petani itu bagaimana yang dikerjakan Bapak Ibu? Apa yang dikerjakan petani? Merawat tanaman di bawah benih. Jadi mulai dari benih itu ditanam, dirawat, diberi pupuk, diberi air yang cukup, ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari, cukup terang dan lain-lain. Nah, jadi merawat benih. Terus murid ibarat benih. Jadi murid itu benihnya itu. Jadi kita punya murid itu diibaratkan benih yang berbagai macam benih. Benih itu kan tidak hanya benih padi ya Bapak Ibu. Ada benih jagung, kedelai dan lain-lain. Namanya benih, petani hanya menanam merawat, bisa nggak berubah? Ini aku nanam benih padi besok dan tumbuh jagung, bisa nggak? Betul saja. Jadi tugas guru itu, iya betul, hanya dilakukan itu sih. Jadi tugasnya Bapak Ibu memang menuntun saja, tidak bisa memaksakan. Contohnya anak ini kok nggak bisa speaking, bicara bahasa Inggris, nggak bisa kita paksakan dulu, nggak bisa kita cari apa sih kira-kira yang berpotensi pada anak ini, kita bantu menemukan. Begitu kira-kira. Kemudian sekolah ibarat taman. Beliau pada tahun 1900 berapa ya? Ada ingat tadi di tayangan mendirikan sebuah sekolah dinamakan Taman Siswa. Kan berapa Bapak Ibu? 1900. Jaraknya dengan sekarang 100 tahun. Tahun 1922 yang ingat berarti ingatannya masih kuat kan Bapak Ibu. Tahun 1922 beliau mendirikan sebuah sekolah. Dulu kan yang boleh sekolah cuma bangsawan dan orang yang akan menjadi pegawai pemerintah pada saat itu. Tapi karena jasa beliau akhirnya mendirikan sekolah untuk semua rakyat boleh. Jadi tidak terbatas pendidikan. Nah, beliau menamakan taman siswa sekolah itu, tidak dinamai sekolah, taman, karena beliau berfilosofi demikian. Sebuah taman, kalau kita pergi ke taman sama cucu kita kayak Bu Haji, itu kan harapannya akan menjadi perasaan kita gimana kalau mau ke taman itu? Harapannya akan senang, betul. Jadi beliau menamai sekolah itu bukan sekolah tapi taman siswa. Jadi beliau berharap pergi ke sekolah itu anak akan merasa senang, ibaratnya mereka pergi ke taman. Bukan anak sekolah itu pergi ke sekolah seperti mau ke penjara. Aturannya gini harus ini dipokok. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang saya tangkap waktu pendidikan kemarin, bahwa kita harus memerdekakan anak, berpusat pada murid. Mungkin seperti itu, membuat anak nyaman. Jadi dengan adanya lingkungan yang nyaman di sekolah, dengan lingkungan yang nyaman, kemudian semua warga sekolahnya saling mendukung, saling mau sharing, belajar, berbagi, saling bekerja sama, akan timbul kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, dari kebiasaan yang baik itu akan tumbuh karakter yang baik. Kemudian pada akhirnya nanti akan membentuk budaya yang baik atau budaya positif. Jadi, kenapa di sini kita judulnya budaya positif? Tadi sudah disinggung di awal, apa budaya positif? Kalau kita bicara budaya itu adalah sesuatu yang betul, kebiasaan yang sudah berlangsung mengakar, sudah terjadi berulang-ulang kali dan sudah mengakar, dan positif berarti yang baik. Jadi filosofinya seperti itu Bapak Ibu. Kenapa sih harus ada budaya positif di sekolah? Karena biar lingkungannya itu aman, nyaman, dan anak senang. Karena kalau anak itu dalam keadaan tertekan, tidak senang, itu pasti akan menghambat proses belajar mereka. Mungkin komputer, itu kalau merasa tertekan, tidak nyaman, mungkin anak juga tidak bisa belajar dengan baik. Jadi itulah tadi kenapa kita membahas tentang budaya positif. Nanti supaya terbentuk budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di sekolah kita ini SMP Negeri 4 Canggare. Makin lanjut, Kak Ayu ya. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang pertama tentang perubahan paradigma. Paradigma itu apa? Kira-kira, monggo siapa yang mau berpendapat? Paradigma. Pak Indra? Guru bahasa Indonesia nih, Pak Sembilan. Paradigma itu apa nih Bapak Ibu?
Macam Kebiasaan yang harus kepada pemikiran seseorang. boleh. Jadi paradigma itu mungkin bisa nggak kita katakan sebagai pendekatan. Jadi pendekatan, cara pandang kita. Jadi kalau kita sebelumnya itu menggunakan paradigma stimulus respon, jadi kebanyakan yang kita alami saat ini sampai sekarang itu pakai paradigma stimulus respon, Bapak Ibu. Maka kita misalkan untuk berubah ke teori kontrol. Kontrol itu kendali, Bapak Ibu. Jadi itu bedanya berubah paradigma yang sebelumnya sering kita pakai dan harapannya kita akan menuju ke paradigma berdasarkan teori kontrol. Kalau masih bingung gini, saya berikan gambaran analoginya seperti ini ibaratnya. Saya punya tangan nih Bapak Ibu di sini mengepal. Kalau di dalam, jangan tangan saya, tangannya Pak Endro aja. Pak Endro, kok melamun? Saya bingung paradigma karena menurut saya paradigma itu hampir sama suatu keadaan di masa tertentu. Padahal menurut saya bukan kok pelarian dari apa itu cara penanganan kalau menurut saya. Karena itu berarti kalau menurut itu kan pelarian dari penanganan lama ke baru atau dari baru ke yang baru lagi. Kalau saya kan suatu keadaan di masa itu. Boleh, semua bebas berpendapat. Maksud saya dari stimulus respon itu paradigma stimulus respon dan paradigma teori kontrol. Jadi apa yang Bunda sampaikan betul, tidak salah. Jadi cara apa tadi kebiasaan untuk menangani itu boleh, betul. Maksud kami di sini saat ini yang sering kita pakai itu stimulus respon dan diharapkan nanti bisa menuju ke paradigma teori kontrol. Teori kontrol itu apa akan kita bahas lebih lanjut. Sepakat ya Pak Endro? Jadi teori kontrol itu kendali ya Bapak Ibu, sepaham ya, kontrol kan seperti kendali. Ibaratnya begini, Pak Endro kagungan ini ya, Astaghfirullah kan mengepal. Di dalam kepalan tangannya Pak Endro itu ada sesuatu yang sangat berharga, penting untuk hidupnya Pak Endro. Itu dipegang di sini, di kepala, digenggam gini. Nah, kemudian Pak Ali, Bu Ferry, dan penjelas semua itu berusaha untuk membujuk Pak Endro, merayu, mengintimidasi, memarahi, mungkin bahkan mengiming-imingi ditawari uang deh, asalkan Pak Endro mau membuka, misalkan. Tapi Pak Endro bagaimana kira-kira Pak Endro? Karena yang di dalam tadi itu penting banget, berharga mungkin untuk menjadi kira-kira kalau dibuka kayak disuun. Kira-kira kesel, kenapa buatan buka? Iya sih Pak. Oh ya sih, betul. Kalau bukan itu ini banyak ya mau. Apa begitu ya kira-kira? Tapi itu nanti kalau terbuka. Ya kalau ini dibutuhkan berarti kita kan jangan buka. Oh, Kalau ada gitu. mendukasi teror berarti kita kan nggak buka. Betul. Cuma kalau ini ditanya hanya sekedar ya hanya sekedar tanya dia kan dia sih kok nggak mungkin. Iya betul. Itu juga masuk logis itu. Masuk itu Pak Endro, masuk Pak Endro berarti. Nah, betul sekali. Jadi tergantung sifat boleh betul. Berarti Pak Endro mungkin membuka dan mungkin tetap akan bersikeras menutup, kan begitu. Tapi yang paling penting, maaf, yang saya tanyakan, siapa yang memegang kontrol atau kendali? Apakah Bu Ayu? Apakah Pak Endro? Pak Endro, betul. Jadi itulah teori kontrol. Yang bisa mengontrol diri kita itu bukan orang lain. Jadi diri kita sendiri, Bapak Ibu, gitu loh. Jadi itulah mungkin analoginya yang simpel aja begitu. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu hanya diri kita sendiri dari motivasi internal, motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Jadi harapannya juga begitu, kita terhadap murid itu mau memintakan mereka istilahnya itu tidak bisa kita mengontrol memaksakan itu. Harus ada motivasi intrinsik atau internal dari dalam diri mereka. Nah, tanggung jawab kita berupaya untuk menumbuhkan motivasi itu, Bapak Ibu Guru. Jadi biar mereka itu bisa tumbuh motivasi, ada inisiatif dari diri mereka sendiri untuk belajar. Akhirnya istilahnya pelajaran itu atau apa yang dipelajari itu nemplok
dengan permanen masuk karena timbul dengan rasa senang mau menerima itu. Gitu. Jadi di situ itu teoritis ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak mau terlalu membahas itu, bahasanya itu mungkin sulit untuk dipahami. Jadi saya culik sedikit. Jadi kayak ini. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi berdasarkan teori kontrol, semua yang dilakukan, baik itu perilaku baik, perilaku buruk, itu mempunyai tujuan. Contohnya begini Bapak Ibu, misalkan ada murid yang terlambatnya sekitar 15 menit, itu ya kan sudah lama ya Bapak Ibu, terus masuk ke kelas gitu. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu perbuatan yang baik atau buruk? Bagaimana Bu? Menurut saya buruk, cuma kadang-kadang harus dilihat situasinya dan kondisinya anak dulu. Dan sekali memang begitu. Menurut kita perilaku terlambat itu sebagai guru mungkin perilaku yang buruk, tapi kita jangan serta-merta itu salah, itu buruk. Kita analisa dulu. Mungkin kita tanya kenapa? Mungkin karena dia habis mengantar ibunya kontrol atau berobat ke dokter. Menurut dia perilaku dia itu baik atau buruk? Baik ya, karena mengantar ibunya. Jadi kita jangan menjudge langsung anak terlambat begini-begini. Mungkin begitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang bisa saya terima di pelajaran kemarin. Jadi ada tujuannya. Saya terlambat itu ada alasannya Bu, ada tujuannya. Gitu. Kemudian apalagi ya? Berhenti menang-menang. Ya itu istilahnya kalau pakai teori kontrol itu kita tidak mau ada pihak yang dirugikan. Jadi win-win solution itu loh. Win-win solution saat menang-menang. Kalau Pak Indo ya seperti itu. Lanjut Mbak, biar lebih paham mungkin saya bertanya ini loh Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar berdasarkan teori dari seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser itu ada beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi itu apa ya? Ferry ini bahasa Inggris ini. Miskonsepsi apa Ferry kira-kira? Miskonsepsi itu apa? Itu berarti kurang konsep dan mungkin kurang memahami konsepnya yang ada mungkin. Sekali betul. Jadi miskonsepsi seperti ini misunderstanding nih, salah paham kan? Kalau misunderstanding, kalau miskonsepsi mungkin pemahaman yang salah mengenai suatu konsep. Jadi di sini ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ilusi itu sesuatu yang nyata atau bukan boleh? Tidak nyata ya. Jadi ini diibaratkan sebuah ilusi. Ada guru mengontrol murid, itu ternyata hanya ilusi. Artinya tidak nyata, tidak efektif. Jadi kalau guru mengontrol murid, nggak bisa guru mengontrol murid sebenarnya. Misalkan kita saat itu dibilangin, misalkan kamu jangan merokok gini-gini, iya. Tapi apakah itu menjamin dia kalau tidak ada penjenengan terus bisa berhenti merokok? Kan kita tidak bisa menjamin. Jadi kita tidak bisa mengontrol sebenarnya. Di luar ya, itu ilusi. Kita jangan berpikiran bahwa kita bisa mengontrol murid. Kalau kita berpikiran konsep kita, oh bisa mengontrol murid, bisa mengendalikan, itu ilusi banget. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu apa ya contohnya? Maknanya penguatan positif apa Zan? Ada ide Bapak? Penguatan positif itu karena begini, misalkan ada anak kok dapat 100 terus penjenengan, wah kamu pintar sekali, kita kasih rewardnya, kasih hadiah kamu, misalkan begitu untuk belajar. Itu sebuah penguatan positif, contohnya seperti itu. Jadi kita ya memberi reward, penghargaan, pujian seperti itu penguatan positif. Semua penguatan positif itu efektif, ternyata itu hanya ilusi. Jadi tidak semua kita tidak melulu, tidak 100% tidak mungkin saat kita memberikan reward, kita memberikan pujian, penghargaan itu bisa efektif untuk membuat anak menjadi lebih baik. Karena apa? Karena itu hanya bersifat sementara, betul. Jadi nanti kalau pas tidak ada pujian, tidak itu mungkin tidak akan ada motivasi lagi seperti itu. Wah, pas saya dipuji sekarang aku enggak, males malah. Jadi akan timbul seperti itu takutnya. Dan bermanfaat ya, mungkin kadang-kadang bermanfaat, oke, nggak apa-apa. Kalau kita mau
sharing ya dengan anak, kita mau membagian anak, kita suatu kali memberi reward dalam bentuk apa gitu mungkin boleh, tapi kalau terlalu saya rasa kurang baik karena efeknya seperti itu Bapak Ibu, hanya sementara untuk anak itu motivasinya. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu maksudnya mungkin seperti ini. Dengan kita menasihati anak, membuatnya merasa bersalah. Contohnya begini, kalau ada anak yang terlambat, kamu ini gimana sih nak? Kamu tidak kasihan sama bapak ibumu yang kerja loh. Cari uang untuk kamu sekolah, kamu kok terlambat nak? Kamu kok bolos kamu ini? Besar ibu guru nanti ditegur kepala sekolah loh. Jadi kan anak jadi merasa bersalah. Itu juga kurang efektif ternyata bapak ibu untuk menumbuhkan motivasi anak. Karena itu hanya bersifat sementara. Bahkan nanti anak akan timbul rasa bersalah, menyalahkan dirinya sendiri. Oh aku ini loh, aku tidak berguna. Akhirnya dia merasa rendah diri dan lain sebagainya. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, saya kira hampir sama dengan yang ngomong tadi. Kita orang dewasa tidak punya hak untuk memaksa anak. Gajinya apa kita paksakan? Bocah nggak itu apa? Kayak sama kalau ngomongnya kamu dia angin. Mungkin anak ini kalau suka ngomong kita akan dirinya radio, jadi ngomongnya dibayar. Jadi orang ngomong ya jadi berguna. Ada kok suara ngomong mungkin dia mau jadi presenter nanti atau punya radio. Gitu. Kita harus mengenali. Lanjut ya, Pak. Pak sudah berapa menit? 20. Nanti saya sudah. Apa nanti saya ini? Kamu tak tahu di foto juga gitu. Kemudian kita ke materi berikutnya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Nah, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Pernahkah Bapak Ibu mendengar tentang istilah ini? Baru. Oh, bisa baru. Tapi kira-kira apa keyakinan kelas itu? Keyakinan sesuatu yang diyakini. Kelas berarti kelas. Jadi mungkin seperti suatu hal yang diyakini saat ya betul, kesepakatan betul. Jadi seperti kesepakatan kelas ya. Apakah sama dengan peraturan? Kira-kira sama tidak dengan peraturan? Ya, coba nanti saat berikutnya Mbak biar lebih gamblang ya kita lihat. Nah ini contohnya langsung saya beri contoh Bapak Ibu. Jadi itu contoh keyakinan kelas untuk siswa kelas 7. Jadi poinnya ada 3. Hormat itu diberikan gambaran sedikit deskripsi. Kami meyakini, karena itu keyakinan dari kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki seperti itu. Nah, itu contoh keyakinan kelas untuk siswa kelas 7 yang sudah dibuat. Nah, saya berikutnya kira-kira apa sih keyakinan kelas itu, contoh hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi keyakinan kelas itu betul sekali. Jadi merupakan seperti suatu kesepakatan dari pihak yang ada di kelas itu. Kalau keyakinan sekolah itu juga ada Bapak Ibu. Jadi yang disepakati oleh semua warga sekolah. Jadi kita sebagai guru, ya, diupayakan untuk membuat keyakinan kelas. Di kelasnya kita membuat itu isinya adalah ya berupa kesepakatan yang harus disepakati pada waktu kita belajar di sekolah itu apa. Hal-hal yang perlu diperhatikan isinya itu kadang-kadang bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan lebih rinci dan konkret. Peraturan misalnya dilarang merokok, dilarang membolos, itu kalimatnya masih negatif. Jadi kita menghindari kalimat-kalimat yang negatif. Misalkan dilarang berlarian di dalam kelas, berarti diganti itu kan masih negatif. Diganti dengan berjalan selama di kelas misalkan begitu. Jadi tidak berupa kalimat negatif, karena kalimat negatif kurang efeknya kurang baik untuk anak. Seperti jangan itu kan dilarang, karena anak itu semakin dilarang kalau semakin dikongkon. Seperti itu katanya Bapak Ibu. Jadi bersifat abstrak maksudnya tidak usah rinci, nanti terlalu banyak. Kalau peraturan kan banyak, dilarang bolos, dilarang itu
menghormati berarti sudah mencakup banyak, saling menghargai, kalau sama gurunya yang sopan, kalau apa dengan temannya yang mempunyai yang baik. Jadi abstrak itu maksudnya biar bisa mencakup banyak hal. Jadi tidak perlu kita menuliskan banyak rincian gitu. Harapannya gitu, berupa pernyataan universal. Universal artinya apa gitu Bapak Ibu? Umum, betul. Jadi umum, tidak ada unsur apa itu Bu? Syarat atau apa ya, sifat umum saja. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif, yaitu tadi yang saya ungkapkan, jangan kalimatnya pakai jangan atau dilarang. Oke, jadi jangan mengotori kelas. Jadi misalkan menjaga kebersihan kelas, kan itu lebih positif, tidak dilarang. Kemudian sebaiknya satu dapat diterapkan di lingkungan, berarti ya yang apa namanya logis ya, yang logis. Kemudian berkontribusi dalam pembuatan, betul itu bikinnya bukan gurunya sendiri yang bikin, bukan sekolahan, bukan guru BK, bukan kesiswaan, tapi semua itu merupakan kesepakatan dari semua warga sekolah. Jadi kalau dinamakan kegiatan kelas ya mungkin ya yang ada di kelas itu anak-anak yang ada di kelas dengan gurunya atau wali kelas biasanya gitu. Kalau kegiatan sekolah ya semua warga sekolah diharapkan ikut berkontribusi dalam menyusun itu, meninjau kembali. Jadi yang namanya kasus itu kadang kan ada sesuatu kasus yang baru yang sebelumnya belum tercover di keyakinan kelas itu, jadi mungkin setiap 1 semester sekali ditinjau lagi, oh ada kasus ini yang nggak tercover di situ, kita perbaiki kalimatnya, boleh. Jadi seperti itu. Lanjut Mbak. Prosedur pembuatannya ada 6 langkah itu. Jadi melalui curah pendapat. Jadi itu tadi tidak dibuat oleh satu pihak saja, tapi dibuat oleh semua. Mungkin balik kelasnya dan semua murid. Curah pendapat mungkin gini, teknisnya anak-anak diminta untuk menuliskan di kertas kecil apa kira-kira yang cocok ini ditulis, kemudian ditempel, dilihat, terus disusun, kemudian mencatat semua masker yang mencatat, harus mencatat, ditempelkan gitu yang sudah ditulis anak-anak kan tahu, oh ini pendapatnya semua anak. Kemudian disusun dari pendapat yang ada dari semua itu, baru disusun dipilih mana yang pas. Oh ini tercover di kalimat menghormati itu. Kalau yang ini, jadi disusun. Bukan kok anak nulis terus kabeh ditulis. Muridnya 30, kabeh nulis dewe-dewe. Terus wajah mulai boten di bawah itu. Jadi dipilih. Mungkin ada yang sama tulisnya atau yang bisa dijadikan satu. Meninjau ulang maksudnya yaitu sudah pas apa belum, kalimatnya masih ada yang negatif atau tidak bentuknya. Kemudian menyetujui bersama, maksudnya disepakati, mungkin sudah diketik atau ditulis, terus bawahnya ditandatangani oleh semua itu atau perwakilan ketua kelas mewakili teman-temannya di kelas itu, kemudian dengan wali kelas itu. Kemudian memajang, maksudnya mungkin kalau sudah dicetak atau diketik atau ditulis itu ditempel di dinding kelas, ya mungkin tempat yang bisa terjangkau, bisa dilihat dengan mudah. Jadi kalau ada yang istilahnya perilakunya tidak sesuai, bisa langsung diingatkan, coba dilihat di situ ada keyakinan kelas gitu. Kemudian lanjut Mbak. Nah ini penerapannya curang pendapat kemarin karena saya dalam keadaan apa itu ya masih hamil, jadi saya pakai aja langsung ditulisan, jadi teknisnya tidak harus catat di kertas, betul monggo terserah ditulis boleh, curah pendapatnya langsung lisan juga boleh. Ini contoh penerapannya pembuatan keyakinan kelas kemarin sekilas. Kemudian lanjut Mbak. Nah ternyata sudah. Nah kira-kira ini sudah dapat separuh materi Bapak Ibu. Mungkin saya buka sesi tanya jawab, satu pertanyaan saja mungkin. Monggo saya berikan waktu. Yang sudah kita bahas dari awal sampai ini mungkin oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak kembali jauh ke pengajar di kantor. Ini saya terbiasa menanam Bu ya. Menanam dimulai dari banyak. Pokoknya yang jelas yang paling penting itu bukan menanam bunga atau menanam sayuran, bukan, tapi yang paling baik itu menanam kebaikan gitu.
Kalau menanamkan yang pertama pasti kita siapkan sebelumnya kan ada media, ada benih, kemudian yang lain-lain lah. Nah kemudian di dalam kita menanamkan ada proses waktu pertumbuhan, ada proses waktu pembuahan dan sebagainya. Apakah di Ki Hajar Dewantoro itu tidak ada misalnya ukuran kira-kira kalau SMP itu waktu pembuahan atau waktu pertumbuhan? Kalau seandainya kita diibaratkan menanam benih. Nah karena kalau di SMP itu kita menemukan bakat, minat itu masih sulit. Jadi kira-kira apa tidak ada misalnya, oh kalau anak usia segini itu materinya seharusnya karena masih benih berarti materinya demikian. Kalau di SMP mungkin waktunya kira-kira sudah mendekati pembuahan, materinya begini dan seterusnya. Jadi kalau di SMP kan kira-kira waktunya itu waktu pertumbuhan apa bagaimana lah maksudnya. Dan karena kalau kita menemukan yang terakhir pembuahan itu kan masih belum. Saya kira pertanyaan bisa begitu kan. Dan sekali lagi kalau SMP itu kira-kira waktu yang bagaimana. Kalau menemukan bakat minat insya Allah masih sulit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endo, pertanyaannya sungguh luar biasa ya. Kita mungkin yang bertambah pintar dengan pertanyaan Pak Endo ini. Jadi filosofi ini Ki Hajar Dewantara. Jadi filosofi itu mungkin pemikiran ya, tidak spesifik tapi secara umum. Pak Endo, jadi kalau penjelasan tadi menanyakan kalau SMP itu tahapnya apa ya Bapak Ibu? Nah, tahapnya mungkin dirawat. Jadi merawat. Petani itu mungkin kan pekerjaannya jangan menanam, merawat dan lain-lain, memanen. Dan mungkin kalau SMP kita merawat. Merawat itu prosesnya berarti dengan memberikan pupuk, ya, memberikan air yang cukup, terus dikenai sinar matahari yang cukup. Jadi kita sebagai guru mungkin merawat itu maksudnya membentuk karakter yang baik untuk anak agar bisa dipakai sebagai dasar mereka menemukan potensi. Betul sekali kalau SMP memang untuk menemukan anak ini potensinya apa. Maksudnya itu mungkin kalau saya pribadi ya Pak Indra dan Pak Guru, menurut saya seperti ini. Itu lebih mengarah kepada memahami bahwa setiap anak mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman kalau di pendidikan saya. Mempunyai kodratnya sendiri, jadi kita tidak boleh memandang sama pada anak. Jadi kita memahami bahwa anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi kalau ditanya tahapannya apa Bu? Apa menanam? Apa merawat? Apa pembuahan? Itu mungkin kalau menurut saya mungkin merawat. Jadi istilahnya yang memberikan perlakuan yang baik kepada murid kita. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu Guru punya pendapat lain yang lebih gamblang atau apa, monggo saya persilahkan. Karena di sini saya juga masih belajar. Ya Bapak Ibu, tidak melulu saya kalau lebih pintar boten. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang punya pendapat lain yang mungkin lebih bisa mencerahkan. Alhamdulillah, monggo bebas, boleh, monggo Bapak Ibu. Sinten kita. Sembilan, Pak Ali. Monggo, Pak. Oh yang lain masih mikir, masih googling ya. Tak boleh jawabannya googling ya. Biasa kan guru sama sekarang teknologi dong, pakai googling dong. Monggo, Bapak Ibu yang punya pendapat yang berbeda dengan saya. Oh Pak Dosen, monggo. Ini berbeda dengan Pak Hendro. Tadi prosedur pembuatan keyakinan kelas masih main itu loh. Tapi tidak apa-apa. Pemikiran kedua ini mungkin hal itu bisa diambil bahas bersama terkait dengan prosedur pembuatan keyakinan kelas. Saya sudah sepakat
Tapi yang saya pikirkan begini, ketika nanti sebetulnya kalau kita pikir tujuan dari pembuatan keyakinan kelas itu supaya nanti kita sudah disepakati semua anggota kelas, maksudnya murid itu bisa dengan sadar untuk mentaatinya yang begini. Mereka yang membuat. Tapi pada prakteknya biasanya tidak semudah itu. Misalnya kita sudah mencurah pendapat, sudah mencatat semua masukan-masukan yang ada, dan akhirnya akan membuat kesepakatan. Sementara kesepakatan satu hal itu ada yang mempunyai pendapat atau kemauan berbeda, dan akhirnya mau nggak mau akhirnya harus disepakati satu ya, harus disepakati satu. Misalnya nanti kalau kesepakatan itu tidak dijalankan, ini ada hukuman atau enggak, atau ada konsekuensi atau enggak, ada yang tidak, ada yang ada, atau mungkin sama-sama ada yang ada tapi hukumannya itu sudah diperdebatkan. Akhirnya yang disepakati itu tidak semua menyetujui. Karena apa? Kalau tidak semua menyetujui, akhirnya kan bukan kesepakatan itu, dan harus diluruskan. Akhirnya bahasanya kalau bahasa ini Pak, ini kok nggak putus, tetap ada yang menolak, ada yang menyetujui. Siapa yang menyetujui hanya dihitung, ternyata lebih banyak selisihnya satu. Dan akhirnya suatu saat dalam penerapannya juga yang tidak menyetujui itu mau tidak setuju, misalnya. Dengan kaitannya dengan itu bagaimana supaya akhirnya tadi kalau dihubungkan dengan filosofi dari teori Pak Hajar Dewantoro itu, belajar itu sama dengan memerdekakan. Kalau ternyata dari kesepakatan tadi posisinya seperti itu, akhirnya sebagian juga tidak ada yang merasa tidak merdeka. Alasannya bisa. Bagaimana itu pemikiran kita supaya benar-benar di dalam kelas itu benar-benar kemerdekaan itu terjamin dan bisa berkahnya juga dan bisa tumbuh dengan sesuai dengan bakatnya masing-masing, tidak terhambat oleh aturan-aturan yang mungkin tidak sesuai dengan keyakinan dia. Jadi itu artinya begitu. Itu saja sebagai gambaran saja. Terima kasih Pak Fauzan atas tanggapan dan pertanyaan, sekaligus pertanyaan. Menanggapi apa yang disampaikan Pak Fauzan, tadi saya menangkapnya begini, gimana Bu kalau ada yang nggak setuju? Pak, itu kan keyakinan kelas itu kan kesepakatan. Berarti disepakati dong oleh semua. Jadi guru nanti istilahnya mengupayakan untuk membuat kesepakatan. Kita menyepakati. Jadi kan ada prosedurnya yang menyepakati dengan cara menandatangani. Kalau dia mau tanda tangan, berarti dia dianggap sepakat. Begitu. Jadi ya memang segala sesuatu apalagi yang baru itu apabila diterapkan pasti ada kendala, entah dari prosesnya atau apa pelaksanaannya, pasti ada kendala, tantangan tersendiri ya. Itulah memang apa yang kita alami di hidup ini. Ya semua yang kita lakukan pasti ada tantangannya, kendala, hambatan. Begitu juga dengan membuat keyakinan kelas yang notabene itu adalah program yang baru. Mungkin dalam pelaksanaannya, pembuatannya menemukan hambatan yang itulah wajar terjadi. Jadi ya kita sebagai guru ya bagaimana bisa memfasilitasi anak-anak di kelas itu agar bisa sepakat. Jangan voting ya, kalau voting itu beda dengan kesepakatan. Jadi kita musyawarah, ayo yang mana ini yang disepakati, adakah yang tidak setuju, siapa alasannya apa, ya kita fasilitasi dalam diskusi itu. Bagaimana kalau begitu Bapak Ibu? Terus kemudian tadi menyinggung ada hukuman atau apa, ada hukuman kalau melanggar. Pertanyaan Pak Fauzan sebenarnya mengarah ke materi berikutnya. Jadi bagaimana kita menghadapi kalau ada anak yang melanggar keyakinan kelas. Jadi nanti setelah ini Pak, kaitannya kalau ditanya hukuman ada.
sebaiknya hukuman, penghargaan itu dihindari, diminimalisirkan gitu. Hukuman ada fisik, ada verbal, ya. Entah itu verbal berupa kata-kata maki, menghardik seperti itu atau apa itu menurut pengetahuan yang saya dapatkan itu efeknya hanya sementara, padahal kita mengharapkan nanti efek berlaku baik pada anak itu permanen gitu, lama gitu. Oke, terima kasih ya Pak Fauzan. Sementara bagaimana nanti kita bahas tentang hukuman lebih lanjut ya. Untuk Pak Endro tadi ada yang menambahkan, saya beri waktu atau Pak Endro saya kembalikan bagaimana Pak Endro? Cuma tanya dulu. Kalau menurut jenengan yakin sama sumpah itu lebih berat. Kalau saya bicara seperti itu mungkin sumpah ya Pak. Enggak, karena begini ya, ini baru terjadi. Karena saya mengajar, kemudian di dalam. Saya mau pakai mic aja biar. Terima kasih. Ini pengalaman baru hari kemarin itu hari Jumat kalau tidak salah itu terjadi. Kan saya mengajar, kemudian ada anak yang marah karena disentuh yang lain, terus terang berkata-kata kotor. Karena keras, maka dari itu saya kan mendengar. Kemudian wes gini saja, kalau menurut aku contoh ya, aku pun dari gurumu tau deh, jadi sih buah ternyata aku masih bawa ini gitu. Kan jadi tidak mungkin mau bu ya. Wes sekarang gini aja, tolong ya. Kalau hanya misalnya saya pesan ojo tiap kali ini tulis spontanitas atau refleks yang baik itu kan kenapa kok tidak astagfirullahaladzim, masya Allah dan seterusnya itu ibadah. Timbangane ngono-ngono wis iso kayak malah diomeli gurumu kan gitu. Wis sekarang ini kamu suka berani kamu tidak akan kebetulan. Nah, waktu olahraga kesentuh lagi dan ada saya di depannya sampai saya mogok tidak mau mengajar. Nah kok disentuh, muncul lagi ya Allah, ini apa mau sumpah. Maka dari itu saya itu kadang-kadang bertanya, mau sumpah, siapa kok yakin aku begitu. Gimana? Makanya saya itu ya Allah, kalau anak hari ini tapi kita kan harus memang seperti itu, ada perubahan bagaimana. Tapi kan tergantung, jadi banyak tergantungnya lah. Ya kita kan hanya yang penting dan kira-kira masih Terima kasih Pak Endro atas sharingnya ya. Ini pengalaman beliau pribadi selama menjadi guru. Memang ada Bapak Ibu. Nah itulah ternyata yang diceritakan oleh Pak Endro tadi, apa tadi? Yang seperti latah ya. Rupanya itulah bentuk budaya Bapak Ibu. Itu suatu contoh budaya. Tapi budaya yang negatif apa positif? Negatif, karena itu sudah terbiasa berulang kali dilakukan dan mungkin tidak ada pengaruh, masukan ya, arahan itu tidak ada mengarahkan, akhirnya berlanjut dengan bebas. Nah Pramilo, inilah budaya positif, itulah yang akan kita tuju, menjadikan atau menciptakan budaya-budaya yang positif di kelas. Itu mungkin terbentuknya bukan di sekolah, bukan salah gurunya lah Endro, mungkin di rumah, di lingkungan dia bermain, bergaul dan lain-lain, dan itu sudah terbiasa berkali-kali tidak ada yang mengarahkan, mengingatkan dan yang mengontrol istilahnya. Akhirnya dia tidak punya kontrol motivasi internal dalam dirinya, berlanjut jadilah sebuah budaya, membudaya, mengakar. Dan itu kalau sudah membudaya itu sulit sekali kalau negatif dihilangkan. Perlu waktu. Pramila kita upayakan jadikan budaya atau ciptakan budaya-budaya yang positif. Agar Bapak Ibu. Jadi itu kebetulan sekali memang relevan dengan materi kita hari ini. Jadi itu memang ada terjadi ya, tidak apa-apa ya, itulah kenyataan dalam hidup. Ada yang latahnya ngaku kok gak astagfirullah. Nah inilah tugas kita, merubah budaya dia biar latahnya itu bagus. Misalkan ya coba lah kamu udah mau iling-iling apa istilah takbir pas lalu bapak kan. Jadi itulah tugas kita, dari hal-hal kecil, dari seperti itu malah bisa kita mulai Bapak Ibu. Itu kesempatan Pak Endro menjenengan bisa malah menanamkan budaya yang positif untuk dia. Ya apa sih yang bisa kita lakukan semampu kita untuk merubah budaya negatif itu menjadi positif. Terima kasih sharingnya.
Kira-kira begitu ya Pak Ibu. Benar sekali. Memang kalau sudah latah itu sulit Bapak Ibu. Sulit sekali. Sudah biasa itu tadi. Saya cukup untuk sesi tanya jawab, kita lanjut ya Bapak Ibu biar tidak terlalu lama. Monggo, ini motivasi perilaku manusia. Jadi menurut pakar pendidikan Brian Gosen ini dari Kanada ya Bapak Ibu. Beliaunya ini mengungkapkan ada 3. Motivasi itu alasan seperti alasan kita berperilaku. Ya tujuannya apa? Motivasinya apa? Yang pertama level yang paling rendah. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak berperilaku ya bukan hanya anak atau murid ya, kita manusia berperilaku itu untuk menghindari hukuman itu yang level rendah. Dia mau berbuat begini karena tidak mau dihukum. Anak begini, misalkan anak mau buka LKS karena tidak mau dihukum sama guru nih. Nah, itu motivasi yang terendah dari seorang manusia. Mungkin dari sini murid ya, gitu. Maunya kalah karena tidak mau dihukum. Nah, kalau tidak dihukum kan dibalikkan gitu. Takutnya begitu. Kemudian yang level atasnya sedikit untuk mendapatkan timbalan atau penghargaan. Jadi dia mau mengerjakan tugas biar dia dapat reward dari gurunya misalkan atau dapat penghargaan puji. Gitu. Kalau nggak ada itu akhirnya dia nggak mau, malah orang kayak dia kemarin mau gitu takutnya. Kemudian yang saya punya itu level paling tinggi itu karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai itu maksudnya ya seperti sifat-sifat positif ya, misalkan jujur, tanggung jawab, mandiri gitu. Jadi itu level tertinggi motivasi manusia. Jadi inilah yang kita upayakan supaya anak itu melakukan sesuatu karena dia ingin menjadi orang yang mereka inginkan, karena dia menghargai dirinya. Gitu. Karena saya baca karena saya menghargai diri saya ingin jadi anak yang rajin dan lain-lain. Gitu. Lanjut. Kemudian materi berikutnya kebutuhan dasar manusia. Apa sajakah kebutuhan dasar manusia? Nah ini kira-kira apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Pak Ali, makan, walaupun Pak Ali betul. Kalau dibikin seperti hal-hal itu, kira-kira apa? Makan itu termasuk kebutuhan apa, Bapak Ibu? Primer, gitu ya. Coba nggak sesuai berikutnya. Nah ini loh Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 sebenarnya. Yang pertama bertahan hidup dari tengah. Jadi yang didahulukan Pak Ali makan betul itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar itu ada 3, fisiologis, psikologis, dan biologis. Biologis untuk bertahan hidup maksudnya bereproduksi ya. Kita ada generasi berikutnya. Kemudian yang berupa fisiologis itu makanan, kesehatan, dan psikologis rasa aman dan lain-lain, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Di slide berikutnya, nah bertahan hidup yaitu tadi cinta dan kasih sayang itu maksudnya rasa diterima dan dihargai, diterima di suatu komunitas, dihargai, diberi sikap yang baik. Kemudian penguasaan pengakuan atas kemampuan, atas prestasinya itu diakui, kebebasan untuk memilih. Kemudian kesenangan, bahagia, tertawa untuk rasa senang ya, bisa bahagia, bisa tertawa, bermain dan lain-lain. Lanjut. Sudah berapa menit Mbak kira-kira? 40-an. Nah ini posisi kontrol ini menuju ke hukuman tadi ya, seperti yang hukuman. Posisi kontrol sebagai guru. Brian Gosen dalam bukunya itu mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam proses pembelajaran. Jadi perlu ditinjau apakah saya itu sudah melakukan disiplin yang efektif selama ini. Gitu. Lanjut. Nah, mari kita renungkan. Sudahkah Ibu menerapkan disiplin pada murid? Sudah. Bapak Ibu sudah menerapkan disiplin pada murid? Yakin ya sudah ya semua saya yakin. Kemudian apakah disiplin yang Bapak Ibu terapkan sudah efektif atau berhasil merubah perilaku secara permanen maksudnya? Ada sudah, alhamdulillah, ada yang belum. Kemudian bagaimana jika Bapak Ibu itu muridnya melakukan suatu kesalahan? Apa yang dilakukan? Diingatkan, betul. Terus berusaha, betul. Lanjut jalan. Nah, posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu mempunyai pilihan ya, 5 posisi kontrol. Posisi sebagai apa untuk mengontrol murid tadi? Maksudnya dalam menghadapi murid yang melakukan kesalahan atau melanggar
keyakinan dan lain-lain itu bagaimana? Sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau sebagai penghukum, kita bertindak posisi kita sebagai penghukum, biasanya kita akan memaki anak dengan suara yang nada tinggi, menghardik, yang memaki-maki, memarahi, itu sebagai penghukum. Terus kemudian memberikan hukuman fisik dan lain-lain. Dan itu saya terus terang juga pernah sering bahkan ya proses seperti itu kita karena emosi ya Bapak Ibu. Kalau sudah menghadapi murid itu pokoknya emosi pokoknya. Oke, kadang kita lupa harus sabar. Jadi kadang saya sendiri pun walaupun menghajik itu juga hukuman verbal. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Maksudnya yaitu tadi dengan nada yang halus, memelas, gimana nak tuh kasihan sama ibumu yang sudah bekerja demi kamunya nggak rajin, kamunya gini, kasihan saya nanti ditegur Pak Ali boleh nggak mengingatkan kamu gitu misalnya. Jadi membuat mereka tuh kayak merasa bersalah gitu. Kemudian sebagai teman itu nada bicaranya datar, kadang dengan bercanda. Jadi memposisikan diri itu sejajar dengan anak kayak teman. Jadi kayak dengan ada yang tawa dengan santai gitulah. Dan pemantau itu hanya memantau, mengawasi, dicatat untuk perilakunya. Kemudian ditanya aturannya apa ya, kita di sekolah kita itu berkata begitu. Dan yang level paling tinggi yang harus kita laksanakan itu sebenarnya sebagai manajer. Di situ kalau ada anak yang berbuat salah tidak dimarahi, tidak langsung dihukum, tapi diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, Bapak Ibu ya. Nanti biar anak itu bisa menemukan solusinya, punya rasa mandiri, tanggung jawab dalam diri mereka. Langsung Mbak berikutnya, Mbak Livia, berikutnya. Nah ini dampaknya pada murid. Kalau kita sebagai penghukum, maka dampaknya pada murid mereka akan jadi pemberontak dan penendang. Itu menurut teori ya Bapak Ibu saya. Kalau memang ini harus disampaikan begitu. Kemudian membuat merasa bersalah, anak merasa bersalah, rendah diri, merasa tidak berharga, tidak bisa membagikan orang lain. Kalau sebagai teman, merasa tergantung karena biasanya dibantu sama guru. Wes, kita apa saya ini Kak Magne, kok tak maksain nggak, kok tak sembuh, karena dari sebagai teman begitu. Kemudian pemantau anak merasa kurang nyaman, ya karena disuruh konsekuensinya apa gitu. Misalkan kan berpantau itu dicatat itu perilakunya, kemudian kamu tahu aturan sekolah kita apa, terus konsekuensinya apa, terus saya harus mengerjakan tugas, waktunya anak lain pulang saya harus tinggal, kan kurang nyaman. Kemudian sebagai manajer anak menjadi bertanggung jawab dan mandiri. Kalau penerapannya yang sudah saya terapkan itu langsung Mbak, restitusi ya langsung Mbak Lydia. Nah ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga nanti di situ di video. Silahkan ada yang simak ya Bapak Ibu, tidak lama. Salam dan bahagia Bapak Bu Guru. Selamat datang di demonstrasi kontekstual poin 1.4 mengenai budaya positif penerapan segitiga restitusi. Restitusi yang dikembangkan oleh pakar pendidikan Brian Coulson berdasarkan metodologi kontrol William Glasser merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan menunjukkan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membimbing murid untuk mencari solusi dan memperbaiki kesalahan mereka, sehingga murid akan menjadi semakin percaya diri, bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Restitusi dilakukan melalui tiga langkah yang disebut dengan segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, menjasi tindakan yang salah, dan menemukan keyakinan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan pelaksanaan praktik segitiga restitusi di sekolah tempat saya mengajar, yakni di SMP Negeri 4 Kendal.
maintenance, ya, bisa komunikasi, tapi karena panas, saya telepon, saya salah. Yang itu contoh yang ideal ya Bapak Ibu. Mungkin anak apa kamu bersedia untuk kesalahan kesediaannya, tapi kan pada kenyataannya mungkin tidak seperti itu. Jadi ya kita pancing-pancing dengan pertanyaan, pokoknya tidak dihukum secara fisik atau verbal gitu. Jadi itu namanya cara menghadapi anak yang melakukan kesalahan, tapi dengan cara restitusi, dengan cara diajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing dia agar dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi tidak langsung kita judge, kita hakimi, kita anu dulu, apa distabilkan identitas, maksudnya oh berbuat salah itu hal yang wajar kok. Jadi distabilkan dia dari identitas gagal ya, distabilkan itu, kemudian divalidasi, berarti di apa alasannya, tujuannya, karena teori kotor semua orang punya tujuan dalam berperilaku. Mungkin dia tadi yang gerah Bu, saya tadi pakai tapi saya coba karena gerah, itu tujuannya apa, alasannya, lalu ditanya apakah sesuai dengan keyakinan Mas, oh iya tidak sesuai, lalu gimana, jadi kita pancing-pancing dengan pertanyaannya, dia akan menemukan solusinya. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Selanjutnya masih ada Mbak? Nah itu contoh problemnya saja, lanjut Mbak. Nah, restitusi yaitu tadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga kalau ada yang salah tidak kita dewek nih, maksudnya dikeluarkan dari kelompok kan kadang gini, kamu tadi terlambat, udah kamu kesana, baru gini, kamu kesana, berdiri di sana misal, ya Bapak Ibu, itu kan dipisahkan dari kelompok. Jadi kalau menurut teori restitusi itu tidak dipisahkan, tapi ya begitu ditanya-tanya, dipancing biar bisa menemukan solusi, kemudian bisa kembali ke kelompok mereka, tetap bergabung dengan temannya gitu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, mencari solusi sama ya. Lanjut Mbak. Perbedaannya apa hukuman konsekuensi dan restitusi? Kalau hukuman itu bagaimana Bapak Ibu sifatnya? Bersifat spontan gitu. Spontan, jadi tidak di hukumannya itu tidak disepakati. Mungkin karena ini hukumannya apa ya, kita spontan dulu, kamu berdiri di sana ngatur gitu, itu spontan. Nah kalau konsekuensi itu dari awal sudah ada peraturan, nanti kalau melanggar begini sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nanti kalau kamu terlambat misalnya 15 menit, berarti pulangmu juga harus 15 menit, tinggal di sekolah loh ya, gitu misalkan. Karena sudah disepakati. Kalau restitusi ya itu tadi tidak pakai hukuman fisik atau verbal, tapi pakai cara-cara yang seperti tadi dipancing, di stimulasi biar bisa menemukan sendiri solusinya apa gitu. Kemudian lanjut langkah-langkahnya yaitu tadi sudah muncul di video ya Bu, Bapak Ibu sudah ada. Jadi distabilkan dulu identitasnya, divalidasi tindakan yang salah, kemudian ditanya keyakinan sesuai atau tidak. Kira-kira ini kita berupaya untuk menerapkan itu, walaupun sulit kita sepakat mencoba gitu Bapak Ibu. Jadi nanti pertanyaannya apa itu yang bisa memastikan. Hukuman itu memang diharapkan tidak ada. Diharapkan, tapi sebetulnya kalau SMP 4 kita akan bertanya apa lagi, karena SMP 4 itu yang melakukan kan sama. Dan hampir setiap hari. Makanya kalau dengan kita kurang marah di Gale waktu dulu ya, kira-kira sekarang tak omong ini, padahal saya tidak pernah visitnya sama Gale itu. Hari ini masuk ya, ternyata besok tak masuk, besok tak parani lagi besok. Nah kalau toh yang tidak pakai dasinya, saya lupakan tetap. Dan tipu. Makanya kalau memang makna konten gitu, bisa memahami itu Bapak Ibu, itu memang seperti itu kondisi kita. Saya perlu kado ini berdekali di Pak Endro, Yosi Sabar mau dipakai dulu saurane Bapak ini. Sebenarnya jangan langsung besok masuk gitu, kita pancing lalu bersedia kamu memperbaiki kesalahan, apa yang bisa kamu lakukan?
namanya sesuatu yang baru yaitu tadi perlu kesabaran Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang gini, karena saya dulu ya perintah baru bisa masuk ya, mungkin Pak. Tapi tidak masuk. Kenapa kemarin saya perintah masuk? Apa saya biarkan? Saya juga tidak dosa. Malah kemarin dosa kita kan kembali menipu. Menurut insya Allah dengan dicatat sebagai dosa atau sebagai amal ibadah karena sudah mencoba mengingatkan walaupun responnya seperti itu, terlalu sering ya. hasilnya seperti itu saya kira Allah Maha tahu. Ya kalau pendapat orang ya udah biarin Pak. Akan deh selama ini mungkin begitu deh. Masih ada Mbak? Masih ada? Sudah selesai. Alhamdulillah ternyata materi pada siang hari itu sudah saya sampaikan dan itu sekali lagi nih Bapak Ibu itu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Jadi ada kurang lebihnya mungkin saya dalam menyampaikan ada hal-hal yang kurang setuju penjenengan tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting tadi alhamdulillah penjenengan sudah semangat untuk sharing pengalamannya, pendapatnya itu suatu hal yang luar biasa bagi kita. Jadi kita bisa merefleksi, mengambil hal-hal yang baik, begitu. Jadi saya cukup sekian, kiranya apa sudah dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pertemuan pada hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi penjenengan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.